Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara mudah melepas dan memasang komstir. Kali ini motor Vario. Sebenarnya prinsipnya sama aja. Ini sudah saya buka, tinggal ngambil. Lantas kita angkat stang. Karena ini panteknya sudah diangkat, dilepas seperti ini guys. Sekarang kita tinggal buka untuk baut atas, lalu baut bawah ini pengancing dan ini sebagai pengunci. Ini baut utama dan ini hanya baut membantu agar tidak berputar saat kita goyangkan stang ke kanan atau ke kiri. Ini baut pengancingnya kita buka dulu. Kita menggunakan kunci Inggris versi berapa ini ya? Versi besar itunya guys, sekitar kunci 26 kayaknya, kalau bukan ya kayaknya ini kunci 26. Kita belokkan roda agar mengunci saat kita putar. Nah, saya sarankan nanti untuk pelumasannya menggunakan pelumas kering fat yang untuk CVT agar tidak mudah kering. Nah, ini sebenarnya mungkin hanya tinggal dikencangkan, tapi part yang kita butuhkan sudah dibeli, jadi kita buka aja dulu, nanti gampang kita ganti atau cukup memberikan pelumasan ulang. Karena ini jika di bawah jalan, terutama jika mendapatkan lubang atau polisi tidur, akan bunyi jeduk-jeduk. Juga kalau di bawah untuk nikung-nikung itu sudah terasa goyang, tidak enak intinya guys. Kita angkat hati-hati agar kotrinya tidak jatuh tercecer. Barangkali ini hanya butuh pelumasan. Ya benar ya guys, ini sudah penampakannya sudah berkarat, pelumasannya juga udah kering banget. Kita akan cari tahu bagaimana penampakan kondisi ini masih oris guys. Oh ini sudah kemakan guys, sudah berlubang. Tidak, kalau di video mungkin tidak begitu jelas ya. Dan biasanya nih itu kotrinya sudah tidak bulat, jadi agak apa ya, agak lonjong. Kalau bahasa Jawanya lonjong, itu bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu guys. Oke, selanjutnya kita harus melepas asok depan. Kita buka dulu, kita coba simpel ya. Kalau bisa tanpa membuka roda, kita hanya memasukkan sok ke dalam Raja Wali, kita turunkan untuk ketinggiannya.
kita lepas dari bawah guys. Sebenarnya nah ini penampakannya dulur subscribe. Sebenarnya masih sedikit bagus teman-teman, tapi karena part sudah saya beli, saya coba memasang yang baru. Kita tinggal melakukan penyongkelan. Haus tadi kok lu. Wis dipaus. Urung ya lu. Dipaus apa urung? Ya, paus wis. Paus. Dulu. Seperti ini. Jos. Kayak gini kita dorong dari bawah. Itu kan si Rohnu. Action. Nah. Wes. Kare pelepasan mangkokan yang sebelah bawah. Kita pukul kanan dan kiri, jangan satu titik agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, sudah lepas guys. Kita tinggal proses pemasangannya bagaimana. Ya teman-teman, ini part yang akan kita pasang, dan ini ori Honda genuine part. Kisaran harganya 100.000 sampai 100 lebihnya, paling ya enggak banyak. Nah ini ori, kita bisa bandingkan ini yang baru dan ini yang lama. Kira-kira beratnya itu sama. Biasanya kalau yang murah itu lebih ringan. Dan saya menggunakan Fat CVT. Ini harganya 20.000. Karena Fat ini ketahanan terhadap panas itu kuat, jadi tidak mudah kering. Kalau tidak mudah kering, otomatis akan lebih awet jika kita gunakan Fat tersebut. Nah, kita pasang dulu untuk yang menempel pada Raja Wali. Sealnya ini jangan sampai ketinggalan, karena seal ini sangat penting untuk menahan air agar tidak masuk dan tidak menimbulkan karat. Aku sih ngomong. Ya gimana? Aku sih ngomong kak.
kita kasih fat dulu agar pemasangannya jadi lebih mudah. Sampai kebalik, yang ada sealnya itu yang di bawah. Yuk. Lakukan pemukulan yang merata, kanan kiri kanan kiri. Kalian bisa menggunakan sisa dari bekas lepasannya untuk ganjal agar tidak menimbulkan luka pada bagian yang akan kita pukul. Lakukan sampai posisi pemasangan rata, tidak ada yang miring. Nah, lalu kita pasang bagian bawah. Kita bisa melakukan pemukulan seperti yang tadi. Pukulannya jangan satu titik tapi merata. Pas lah. Ini nanti kita bisa menggunakan ganjel seperti yang tadi agar tidak merusak. Nah, gantian ya sedulur, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Lalu gunakan ini sebagai alas. Nah, kita pasang godrinya, guys. Sebelum pemasangan godri kita sudah memasang fat atau grease. Setelah selesai kita pancing dengan mengolesi grease kembali agar saat nanti kita goyang-goyang tidak jatuh, karena kalau jatuh itu ribet lagi, jadi kotor, harus dilepas lagi. Hasilnya setelah di fat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan fat, godri, dan juga penutup dari komstir ini. Nah, kita pemasangan godri setelah melakukan pemasangan grease. Selain sebagai lem untuk pertama kali pemasangan, grease ini juga sebagai pelumas yang nantinya berperan penting bagaimana tingkat pelumasan. Semakin dia tahan terhadap gesekan atau jangka waktu, karena kalau grease yang murah itu biasanya mudah cair, kalau udah cair encer nanti akan meleleh. Semakin kuat terhadap kekentalan berarti grease itu semakin bagus. Maka saya sarankan menggunakan grease CVT karena didesain sudah tahan panas, tahan lumer. Kita melakukan pemasangan godri sampai rata, tidak ada
selah, karena jika ada celah menandakan gotri kurang, dan jika kurang juga berdampak kocak. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Kita pemasangan untuk komponen terakhir. Nah, kita bisa melakukan pemukulan agar baut pengunci ini mendorong lebih kencang. Nah, cara mengukur kekencangannya, kita dorong kira-kira sudah kencang, lalu kita putar setang seperti ini selama dia tidak terlalu berat. Bahkan kalau terlalu berat akan ada bunyi gerut-gerut. Nah, kalau seperti itu nanti juga ada apa ya, gotri akan termakan karena terlalu tertekan, jadi nanti juga mudah oblek lagi. Jadi jangan berlebihan, kencang tapi jangan terlalu kencang. Untuk mengukur komstir ini sudah jadi apa belum, kita bisa menggunakan apapun yang bisa kita temui untuk mendorong komstir ini ke depan, lalu tangan pegang ke bagian komstir dan seses. Selama tidak ada pergerakan atau pergeseran, itu menandakan jadi. Tapi selama ada jeduk-jeduk atau ada pergeseran, berarti itu belum kencang, atau kita bisa melakukan pengencangannya lebih dalam lagi. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Kita tinggal mengencangkan baut pengunci akhir ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.